Halo semuanya, ketemu lagi di channel Dragon Ball First. Kali ini kita masuk di part ke-8 cerita dari Dragon Ball. Sebelum lanjut, kita recap cerita sebelumnya ya. Krillin ditemukan tewas setelah ajang Tenkaichi Budokai. Diketahui bahwa pelakunya ada hubungannya dengan Raja Iblis Piccolo yang sudah lama terkurung oleh gurunya Kame Sennin. Ternyata Pilaf dan anak buahnya yang membuat Raja Iblis Piccolo bebas dari kurungannya. Goku dalam pencarian si pembunuh Krillin bertemu teman baru bernama Yajirobe. Bersama, mereka akhirnya berhasil mengalahkan pembunuh Krillin. Piccolo yang tahu anak buahnya kalah oleh Goku langsung membalas dan membuat Goku terkapar. Tidak hanya itu, dia juga membuat Kame Sennin dan Chaos tewas. Berhasil mengumpulkan 7 buah Dragon Ball, Piccolo meminta agar tubuhnya kembali muda pada Dewa Naga. Setelah itu, dia pun membunuh Dewa Naga. Akhirnya Piccolo berhasil menguasai dunia. Bagaimana kelanjutannya? Setelah opening kita dulu tentunya ya. Pesawat Pilaf melanglang di angkasa dengan Piccolo yang kembali muda dan semakin kuat dari sebelumnya. Pilaf yang merasa sudah membantu menagih janji Piccolo untuk diberikan daerah kekuasaan sebagian untuknya. Tapi Piccolo langsung menolak dan membuang Pilaf dan anak buahnya ke daratan. Di lain tempat, Yajirobe bersama Goku berhasil tiba di Tanah Suci Korin. Dia disambut oleh Upa, bocah yang menjaga Tanah Suci Korin, dan juga Bora, ayah dari Korin. Dari pesawatnya, Piccolo mencari lokasi raja. Tujuannya untuk mengambil alih kekuasaan di dunia. Dengan peta yang dimiliki, dia menemukan lokasi raja dan langsung mendarat di istana raja. Tanpa basa-basi, Piccolo melumpuhkan para penjaga istana. Dari Tanah Suci Korin, Goku menceritakan kondisi saat ini kepada Upa dan Bora. Karena itu dia ingin berlatih di Menara Korin kembali. Tapi karena fisiknya yang penuh luka, dia perlu bantuan Yajirobe untuk membawanya ke puncak menara. Awalnya Yajirobe menolak, tapi Goku meyakinkan Yajirobe bahwa di puncak menara ada makanan yang bisa membuat Yajirobe kenyang berhari-hari. Yajirobe pun setuju. Bora kemudian mengangkat dan melempar Yajirobe dan Goku ke arah Menara Korin dan memanjat untuk sampai ke atas. Yamcha beserta kawan-kawan yang lain dengan pesawat akhirnya menemukan lokasi keberadaan Tenshinhan. Mereka pun terkejut ketika menemukan Kame Sennin dan Chaos sudah tidak bernyawa. Tenshinhan menceritakan semuanya sampai Dragon Ball yang juga sudah dimusnahkan. Lalu dia pamit kepada semuanya untuk pergi berlatih Mafuba dan mengalahkan Piccolo nantinya. Kembali di istana di mana Piccolo mengalahkan para penjaga istana satu persatu untuk memaksa masuk. Dengan mudahnya dia menghajar semua pasukan istana. Serangan itu membuat sang raja bernama King Fury pun was-was. Ajudannya mengajarkan supaya si raja menyelamatkan diri dulu menggunakan pesawat. Tapi Piccolo yang mengetahuinya langsung mencegat pesawatnya dengan berdiri di atas pesawat yang terbang. Piccolo membuka paksa pesawat raja dan melempar ajudan yang berusaha melindungi si raja. Piccolo mengatakan bahwa si raja harus mengumumkan kepada dunia kalau kekuasaan diserahkan kepada Piccolo. Namun raja menolak. Piccolo dengan kekuatannya langsung meratakan kota di sekitar istana. Raja yang melihatnya langsung terkejut. Dengan terpaksa dia menyetujui keinginan Piccolo. Goku yang dibantu Yajirobe akhirnya tiba juga di puncak Menara Korin. Di sana, Korin langsung menyambut keduanya. Goku meminta kacang ajaib Senshubin untuk memulihkan kondisinya. Yajirobe yang merasa paling lelah dan dijanjikan makanan oleh Goku langsung merebut sepot penuh kacang ajaib dan langsung melahap sangat banyak sekaligus. Seketika perutnya membengkak dan membuatnya kekenyangan amat sangat. Goku mengatakan bahwa cukup satu buah kacang Senshubin dapat membuatnya kekenyangan. Lalu Goku pun memakannya dan kondisi tubuhnya langsung pulih. Goku pun mengatakan bahwa dia siap untuk berlatih kembali dengan Korin. Namun Korin mengatakan kalau tidak ada lagi yang bisa diajarkan kepada Goku. Bahkan Goku sudah melampaui kemampuan Korin. Korin juga memberitahu kepada Goku bahwa Kame Sennin telah tewas di tangan Piccolo. Goku terkejut dan sangat marah. Dia pun dengan emosi langsung berniat pergi dan membalaskan dendam kepada Piccolo. Namun Korin menghentikannya.
Dia mengatakan bahwa Goku masih belum siap menghadapi Piccolo yang semakin kuat. Korin berkata bahwa ada satu cara lagi untuk membuatnya kuat, yaitu Goku harus meminum air dewa beracun. Hanya dengan berhasil meminumnya, tubuh Goku akan menjadi lebih kuat. Yajirobe yang penasaran mencoba seicip air dewa itu. Sekejap lehernya berasa panas dan membuat Yajirobe kesakitan. Dia mencoba meyakinkan Goku untuk berpikir kembali untuk meminumnya. Tapi Goku tidak punya pilihan lain. Dia langsung meminum segelas air dewa beracun tersebut. Sekujur tubuh Goku bergetar dan langsung terkulai kesakitan setelah meminumnya. Dari televisi siaran langsung, King Fury mengatakan bahwa saat ini dunia sedang dalam bahaya. Dirinya dipaksa menyerahkan kekuasaan kepada Raja Iblis Piccolo. Dia meminta siapapun yang bisa menghadapi Piccolo untuk datang dan menghentikannya. Piccolo langsung melempar King Fury dan memberikan pernyataan lewat siaran langsung televisi ke seluruh penduduk dunia bahwa dirinya lah yang sekarang menguasai dunia. Goku di Menara Korin akhirnya berhasil bangkit setelah meminum air dewa beracun. Dia merasa tubuhnya mengalami suatu perubahan, sedangkan Ten Shinhan di tempat lain berhasil menguasai Mafuba. Merasa sudah siap dan mendengarkan pengumuman dari Piccolo lewat radio, Ten Shinhan pun mengendarai pesawat menuju Istana Raja. Goku yang merasa tubuhnya semakin kuat merasa siap untuk menghadapi Piccolo. Tapi karena Kintown yang sebelumnya dihancurkan oleh anak buah Piccolo, dia tidak tahu bagaimana caranya ke Istana Raja. Korin mengatakan bahwa Kintown sebenarnya adalah pemberian Korin kepada Kame Sennin. Karena itu Korin memanggil sekumpulan awan besar Kintown. Dia mengizinkan Goku untuk mengambil Kintown baru untuk dikendarai menuju Istana Raja. Goku pun senang bisa mendapat Kintown lagi. Dia mengajak Yajirobe untuk ikut, namun ditolak karena Yajirobe takut mati oleh Piccolo. Goku pun melesat dengan cepatnya menuju tempat Piccolo berada. Dari Istana Raja lewat siaran televisi, Piccolo mengatakan bahwa dia akan mengundi kota mana yang akan dihancurkan berikutnya. Lalu didapatkan kota distrik nomor 29 untuk dihancurkan. Bulma yang juga melihat televisi langsung terkejut karena kota distrik nomor 29 adalah kota tempatnya di mana ayah dan ibunya sedang ada di sana. Dia pun menghubungi Ten Shinhan untuk segera mencegah Piccolo dari tindakannya. Ten Shinhan yang mendengar itu langsung tancap gas untuk segera sampai dan mencegahnya. Piccolo pun bersiap untuk menghancurkan kota distrik nomor 29. Ten Shinhan akhirnya tiba tepat waktu di Istana Raja dan mencegah Piccolo untuk berangkat ke kota distrik nomor 29. Ten Shinhan pun menantang Piccolo untuk berduel. Piccolo dengan enteng menerima duel dari Ten Shinhan. Namun, bukan dia yang turun langsung. Piccolo seperti sebelumnya mengeluarkan telur monster kembali yang membuat Ten Shinhan terkejut. Kali ini muncul monster bersosok besar bernama Drum yang akan melawan Ten Shinhan. Pertarungan terjadi di antara keduanya, serangan demi serangan, namun Drum lebih unggul sampai akhirnya membuat Ten Shinhan terkapar. Sesaat ketika Drum hampir mengambil nyawa Ten Shinhan, tiba-tiba dia diserang hingga terpental, yang ternyata dilakukan oleh Son Goku. Goku muncul tepat waktu dan menyapa Ten Shinhan. Ten Shinhan pun senang karena tambah bantuan untuk menghadapi Piccolo. Drum yang tidak terima diserang tiba-tiba langsung menghampiri Goku untuk menyerang. Tapi Goku dengan sangat cepat menyerang balik dan hanya dengan satu kali serang, Drum dapat dilumpuhkan. Ten Shinhan dan Piccolo pun terkejut. Goku telah bertambah kuat dan siap menghadapi Piccolo langsung. Lalu terjadilah pertarungan terakhir antara Son Goku melawan Raja Iblis Piccolo. Dimulai dengan pertarungan yang imbang, sama-sama memberi serangan. Goku bisa memukul Piccolo terlebih dahulu. Ten Shinhan dan anak buah Piccolo pun terkejut dengan kemampuan Goku sekarang. Piccolo bangkit dengan emosi menyerang Goku dengan serangan lasernya secara bertubi-tubi. Dari ruang raja, King Fury penasaran dengan apa yang terjadi. Salah satu pasukan mengatakan bahwa terjadi pertarungan sengit antara Piccolo dengan seseorang. Lalu mereka menuju jendela kaca untuk melihat langsung siapa petarung pemberani ini yang menghadapi Piccolo. Goku yang menghindari serangan Piccolo langsung menyerang balik dengan pukulan yang sangat keras. Dia membuat Piccolo terpental sangat jauh hingga tubuhnya menabrak anak buahnya sendiri hingga tewas. Semakin muncullah amarah Piccolo. Dia mulai mengeluarkan serangan yang lebih kuat kepada Goku dan sampai membuat Goku terpental ke tanah dan membuat lubang yang sangat besar. Tapi ternyata itu tidak cukup untuk mengalahkan Goku. Goku muncul dan melompat dari lubang besar itu sembari bersiap untuk mengeluarkan Kamehameha. Lalu Goku menyerang dengan Kamehameha yang cukup besar.
Piccolo memasang kuda-kuda untuk menahan serangan Goku, namun ternyata Goku bisa membelokkan Kamehameha-nya untuk menyerang Piccolo dari belakang dan mengenainya. Piccolo semakin terpojok, semua serangan yang diberikan dapat dibalikan dan ditahan oleh Goku. Keduanya pun bertarung sengit kembali, tapi Goku tetap bisa melawan. Sampai Piccolo semakin emosi dan berhasil melukai Goku dengan serangan lasernya. Tidak sampai di situ, Piccolo dengan serangan kuat malah menghancurkan seisi kota termasuk istana raja dengan ledakan yang sangat besar. Beruntung, King Fury berhasil selamat dengan pesawat kecil bersama pasukannya. Piccolo merasa berhasil menghancurkan seluruhnya, tapi tiba-tiba dia melihat ke atas dan Goku di sana diselamatkan oleh Tenshinhan yang bisa melayang. Piccolo tambah emosi. Dengan sisa tenaganya, dia mengeluarkan seluruh kekuatan menyerang Goku kembali. Dengan serangan yang sangat besar, berharap Goku telah musnah. Ternyata tidak juga. Kintaun tiba dan membantu mengangkat Goku kembali untuk menghadapi Piccolo. Piccolo yang kekuatannya semakin lemah karena sudah mengeluarkan banyak serangan kepada Goku, punya rencana lain. Dia langsung menghampiri Tenshinhan yang terkulai lemas. Dia mengangkat tubuh Tenshinhan sembari mencengkeram kepalanya dan mengatakan bahwa dia akan menghancurkan kepala Tenshinhan, sehingga Goku hanya bisa terdiam. Piccolo dengan liciknya menyerang Goku dengan mencoba melumpuhkan tangan dan kakinya dengan batu supaya tidak dapat bergerak leluasa untuk bertarung lagi. Melihat Goku sudah terjatuh dan tak bisa bergerak, Piccolo juga melepaskan Tenshinhan. Dia melayang tinggi dan bersiap untuk menyerang Goku dari atas untuk menghabisi Goku. Seluruh tenaga tersisa dipakai Piccolo untuk meluncur ke bawah menyerang Goku. Namun ternyata Goku dengan sisa satu tangannya yang masih bisa bergerak langsung mengeluarkan Kamehameha satu tangan untuk mendorong dirinya dan menyerang Piccolo. Keduanya beradu di langit. Goku menambah kekuatan serangannya sementara Piccolo mencoba menahan. Tapi kekuatan Goku lebih kuat dan menembus tubuh Piccolo hingga berlubang. Piccolo yang berasa ajalnya akan tiba langsung menyiapkan diri untuk mengeluarkan telur monster yang terakhir kalinya. Dia berkata bahwa monster ini akan menjadi monster terkuatnya dan suatu saat membalaskan dendamnya kepada Goku. Lalu telur itu pun terpental jauh ke suatu tempat yang tidak diketahui. Seketika tubuh Piccolo pun meledak di angkasa. Hal itu membuat Goku ikut terpental kencang menuju daratan. Tiba-tiba dari kejauhan Yajirobe muncul dan bergegas mengejar dan menangkap Goku supaya tidak menghantam daratan. Akhirnya dia berhasil menangkap Goku dan keduanya senang karena berhasil mengalahkan Piccolo. Tenshinhan pun ikut senang berkumpul bersama mereka. Akhir cerita, Goku bersama Yajirobe memutuskan untuk kembali ke Menara Korin. Sedangkan Tenshinhan yang melihat Goku tambah kuat memutuskan akan berlatih lebih giat supaya bisa mengejar Goku. Dunia pun terhindar dari kemusnahan karena Goku berhasil mengalahkan Piccolo. Nah, demikianlah cerita Dragon Ball kali ini. Raja Iblis Piccolo telah kalah, tapi bukan berarti cerita telah berakhir. Goku akan berupaya menghidupkan kembali Dragon Ball untuk menghidupkan semua korban Piccolo, termasuk Kame Sennin dan Chaos. Bagaimana petualangan selanjutnya? Pantengin terus channel ini untuk kelanjutannya ya. Sampai jumpa dan terima kasih.